masa Paskah. Jadi masa Paskah itu jumlahnya 50, saudara-saudari. Mana ayatnya? Saya tunjukkan nanti, sabar. Masa Paskah yang dilangsungkan dalam gereja Katolik sungguh berakar pada Alkitab dan bukan suatu karang-karangan gereja belaka. Minggu Paskah itu masih masuk pada Trihari Paskah, tapi juga sudah masuk pada masa Paskah, sedikit tumpang tindih. Hal yang pertama akan saya sampaikan adalah hitungan masa Paskah. PPP, artikel atau nomor yang ke-100. Perayaan Paskah dilanjutkan dalam masa Paskah. Ke-50 hari dari Minggu Paskah sampai dengan Minggu Pentakosta dirayakan dengan gembira bagaikan satu hari raya, bagaikan Minggu Agung. Baik, kita membaca tabel ini saudara-saudari. Kita mulai dari kiri atas, Minggu Paskah. Itulah awalnya yang tadi sudah disebutkan dalam dokumen gereja PPP nomor 100. Kemudian kanan atas, itu juga Minggu Pentakosta, itu akhirnya. Jadi baris paling atas itu adalah hari Minggu. Maka diberi nama Minggu Paskah. Minggu Paskah itu selalu Minggu Paskah pertama. Tapi umumnya kata pertama tidak pernah disebut. Kemudian minggu berikutnya langsung Minggu Paskah kedua, 3, 4, 5, 6 sampai ke-7. Minggu Pentakosta itu minggu ke-8. Tapi tidak pernah disebut Minggu Paskah 8, tapi Minggu Pentakosta atau Hari Raya Pentakosta. Silakan lihat angka-angkanya. Minggu berarti itu hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat, dan seterusnya ya. Sekarang lihat di bagian tengah itu, tengah agak kanan, yang warna kuning. Ada tulisan kenaikan. Hari kenaikan itu hari yang ke-40. Dihitung dari Minggu Paskah. Sekarang kita lihat juga yang warna merah. Terakhir, Pentakosta itu hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta hari ke-50. Kenapa kenaikan ditempatkan di 40? Kenapa Pentakosta ditempatkan di ke-50? Ada landasan Alkitabiahnya. Ada ayatnya. Mana ayatnya? Saya tunjukkan nanti. Sabar, nggak usah ngegas. Sekarang saya mengajak untuk mengarahkan selang waktu antara kenaikan dan Pentakosta. Berarti hari ke-41, hari ke-42, hari ke-43, dan seterusnya sampai hari ke-49. 9 hari itulah yang disebut novena. Dari kata 9 di dalam bahasa Latin bunyinya novem. Maka lahirlah istilah novena. Novena berakar dari kata novem yang artinya 9. Maka novena doa sembilanan. 9 hari yang dimaksud di sini tentu saja karena memang akarnya dari sini. Nah inilah masa Paskah. Jadi masa Paskah itu jumlahnya 50 saudara-saudari. Cara menghitungnya 40 tambah 9 tambah 1. 40-nya yang mana? Jumlah hari dari Minggu Paskah sampai dengan hari kenaikan. Itulah jumlah 40. Kemudian jumlah 9 itu adalah selisih atau selang waktu dari hari kenaikan sampai hari Pentakosta. Itu jumlah harinya 9. 1 hari raya Pentakosta itu sendiri. Maka jumlah masa Paskah 50 yang didapatkan dari 40 plus 9 plus 1. Itulah kenapa PPP 100 tadi mengatakan 50 hari. Dari Minggu Paskah sampai dengan Minggu Pentakosta. Memang di sini tidak ada rincian yang lebih lanjut karena pengetahuan itu diandaikan. Karena memang PPP bukan sedang menjelaskan landasan-landasan hitungan dan landasan-landasan Alkitabiah mengenai hitungan itu. Itu tugasnya Romo Bayu untuk menjelaskan. Kita akan melihat bahwa ternyata perhitungan masa Paskah di dalam liturgi gereja Katolik itu punya landasan Alkitabiah. Sekarang kita akan lihat bagaimana ayat-ayatnya. Pertama kita akan lihat hari kebangkitan supaya kita yakin bahwa hari kebangkitan memang benar hari Minggu.
Matius 28 ayat 1. Sabat lewat, lalu hari pertama minggu, sabat itu hari Sabtu, kemudian hari pertama itu hari Minggu. Ini diperkuat Injil Markus, Markus 16 ayat 1 dan ayat 2. Juga ditegaskan dalam Lukas 24 ayat 1. Kemudian Yohanes juga jelas sekali. Ketika kita membuka Yohanes 20 ayat yang pertama, dikatakan pada hari pertama minggu itu. Jadi jelas sekali. Maka tidak ada keraguan sama sekali mengenai hari apa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kemudian kita akan bicara mengenai masa penampakan. Setelah Sang Kristus bangkit dari antara orang mati, beliau tidak langsung naik ke surga, tetapi menampakkan diri kepada para murid. Lamanya berapa? Di dalam Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul, pada pasal pertama ayat yang ketiga jelas sekali. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itulah kenapa kenaikan Yesus Kristus ke surga ditempatkan dalam liturgi gereja pada hari ke-40 yang jatuhnya pasti hari Kamis. Landasan Alkitabiahnya Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kemudian tiba hari Pentakosta. Kita lihat hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Karena orang Kristen ingat bahwa dulu kita terima Roh Kudus hari Pentakosta, maka hari turunnya Roh Kudus juga disebut Pentakosta, yang artinya hari ke-50. Maka itulah kita punya hitungan 50 hari. Acuannya di mana Romo kok itu 50 hari? Ada dalam kitab Imamat. Imamat 23 ayat 15, 16 dan seterusnya. Inilah landasan 50. Itulah kenapa hari Pentakosta hari ke-50. Kemudian sekarang tentang novena. Kalau kenaikan itu hari ke-40, Pentakosta hari ke-50, selangnya kan 9 hari. Maka novena itu doa yang punya landasan Alkitabiah. Karena memang itulah dulu para rasul dan Bunda Maria berdoa menantikan janji Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 4. Dari hari kenaikan sampai hari Pentakosta itu, rasul-rasul haruslah menantikan janji Bapa. Tentulah mereka berdoa 9 hari lamanya. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita merayakan Pentakosta yang diawali dengan novena 9 hari. Namanya novena Roh Kudus atau novena Pentakosta. Berarti hitungan 50 yang didapat dari 40 plus 9 plus 1 semuanya punya landasan Alkitabiah yang sangat cantik. Dan gereja melestarikan hitungan itu untuk mengenangkan hari-hari penting dalam sejarah keselamatan kita.